wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global tentang pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya, Neng Fitria Sucidasyawanti selaku moderator. Selanjutnya, rekan saya yang pertama ada Muhlis, yang kedua Muhammad Idris, yang ketiga Nadia Sabila Zen, dan yang terakhir Rai Rahman Hakim. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, mari kita masuk ke pengertian pengembangan sumber daya manusia. Secara fundamental, pembangunan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas individu atau kelompok masyarakat guna mencapai taraf hidup yang lebih baik dan kontributif terhadap kemajuan bangsa. Baik, selanjutnya kita akan membahas isu yang muncul dalam upaya kita memperkuat pembangunan sumber daya manusia di negara kita ini. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan masih menjadi tantangan yang serius, terutama fasilitas fisik dan akses internet. Isu yang kedua, ASN di daerah terpencil seringkali mendapatkan akses terbatas terhadap program pelatihan dan pengembangan kompetensi akibat dari keterbatasan infrastruktur dan informasi. Isu yang ketiga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penerapan mata pelajaran coding dan artificial intelligence menjadi mata pelajaran pilihan di tingkat SD dan SMP. Isu yang keempat atau isu yang terakhir, masalah gizi kronis, asupan gizi buat ibu hamil dan balita, kurangnya akses sanitasi bersih, dan masih kurangnya pola asuh yang kurang tepat masih menjadi faktor utama. Isu-isu di atas sangat mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Bagaimana isu-isu tersebut masih menjadi faktor penghambat upaya kita dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di negara kita ini. Penulisan isu menggunakan metode USG. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kesenjangan akses pendidikan antara sekolah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Ini masih menjadi tantangan serius, terutama yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan akses internet. Yang dimana isu ini jika menggunakan metode USG, ini mendapatkan nilai skala yaitu 5. Yang dimana isu ini mencerminkan bahwa memang harus segera ditangani, jika tidak ini akan memiliki potensi berdampak yang sangat besar. 2. Masyarakat di daerah terpencil seringkali memiliki akses terbatas terhadap program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkualitas akibat keterbatasan infrastruktur dan informasi. Yang dimana isu ini jika menggunakan metode USG mendapati nilai urgensi yaitu 4, nilai seriousness yaitu 3, dan nilai growth atau pertumbuhan yaitu 4. Yang dimana jika kita simpulkan, isu ini memiliki masalah yang memang harus segera ditangani dengan istilah memang mendesak. 3. Masalah gizi kronis, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita, rendahnya akses sanitasi bersih, dan pola asuh yang kurang tepat masih menjadi faktor utama. Yang dimana isu ini mendapati nilai USG yaitu yang terkait dengan urgency mendapati nilai 3 atau sedang, untuk seriousness yaitu mendapati nilai 4 atau tinggi atau bisa dibilang mendesak, dan yang untuk growth atau perkembangan atau pertumbuhan dia mendapati nilai 3 atau sedang. Yang dimana jika kita simpulkan isu ini memang mendesak dan harus segera ditangani. 4. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penerapan mata pelajaran coding dan artificial intelligence atau AI di tingkat SD dan SMP sebagai mata pelajaran pilihan. Untuk isu ini, jika kita menggunakan metode USG, yaitu untuk tingkat urgency, dia mendapat nilai 2. Untuk nilai seriousness, dia juga mendapat nilai 2. Dan untuk nilai growth atau pertumbuhan atau perkembangan, dia juga sama, mendapat nilai 2. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa isu ini memang tidak mendesak, dikarenakan untuk mewajibkan mata pelajaran pilihan AI atau coding, memang tidak dibilang sangat prioritas, sangat diutamakan. Jadi, isu ini memang bisa dibilang tidak harus dijadikan prioritas utama. Dalam menganalisis isu ini, kita menggunakan metode fishbone, di mana kepala ikan sebagai pernyataan masalah, duri ikan sebagai analisis akar penyebab, dan ekor ikan sebagai kesimpulan strategis. Selanjutnya, fokus utama analisis kita hari ini adalah kesenjangan akses pendidikan antara sekolah perkotaan dan daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Isu ini menjadi tantangan serius bagi tercapainya asta cita keempat, terutama terkait dengan minimnya fasilitas fisik dan hambatan akses internet yang menghambat pembangunan kualitas SDM. Untuk membedah masalah ini, kami mengelompokkannya menjadi 4 dimensi. Yang pertama, ada dimensi manusia, karena kita menghadapi distribusi guru yang tidak merata, di mana tenaga pendidik berkualitas menumpuk di daerah perkotaan. Selain itu, terdapat kurangnya guru spesialis di bidang-bidang strategis dan rendahnya literasi digital baik di kalangan pendidik maupun siswa di daerah 3T, yang membuat adaptasi teknologi menjadi lambat di daerah tersebut. Yang kedua, ada dimensi sarana digital. Dari sisi infrastruktur teknologi, masalah utamanya adalah ketiadaan perangkat seperti komputer atau laptop yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh infrastruktur internet yang belum menjangkau ke pelosok atau blind spot, serta masalah kelistrikan yang belum stabil di daerah tersebut, sehingga teknologi digital tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Yang ketiga, ada dimensi sarana-prasarana. Secara fisik, kita masih menemukan banyak bangunan sekolah yang rusak di daerah 3T. Selain itu, keterbatasan buku teks cetak dan laboratorium yang tidak memadai membuat proses pembelajaran praktis menjadi sulit dilakukan, sehingga siswa di daerah tersebut tertinggal jauh secara kompetensi teknis dibandingkan dengan siswa di daerah perkotaan. Yang keempat, ada dimensi lingkungan.
Faktor eksternal yang paling menantang adalah kondisi geografis yang sulit. Medan yang berat membuat biaya logistik dan pembangunan menjadi sangatlah mahal. Hal ini diperparah oleh kesenjangan ekonomi lokal, di mana rendahnya pendapatan masyarakat membuat akses terhadap pendidikan tambahan menjadi hal yang mewah. Sebagai kesimpulan, diagram ini menunjukkan bahwa solusi yang kita butuhkan tidak bisa hanya solusi parsial. Kita tidak bisa hanya memberikan internet tanpa memperbaiki gedung sekolah, atau hanya mengirim perangkat atau komputer tanpa melatih manusianya. Diperlukan pendekatan kolaboratif terintegrasi untuk memotong akar permasalahan ini demi mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga dapat membangun kualitas SDM yang ada. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah yang kami tawarkan untuk menyelesaikan isu kesenjangan akses pendidikan antara sekolah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau yang biasa kita ketahui dengan daerah 3T masih menjadi tantangan serius, terutama fasilitas fisik dan akses internet. Nah, penyebab hal itu terjadi diantaranya adalah karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, distribusi guru tidak merata. Kedua, kurangnya guru spesialis. Yang ketiga, rendahnya literasi digital. Yang keempat, ketiadaan perangkat, infrastruktur internet yang terbatas, masalah kelistrikan, bangunan sekolah yang rusak, keterbatasan buku teks, laboratorium tidak memadai, geografis yang sulit, dan kesenjangan ekonomi lokal. Nah, kami menawarkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan isu-isu kesenjangan akses pendidikan di atas. Yang pertama, kita akan melaksanakan skema insentif Gajah Mada untuk guru-guru yang mengabdi di daerah. Nah, ada tahapan di setiap alternatif yang kita tawarkan. Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan pemetaan kebutuhan guru spesialis di wilayah 3T tersebut. Yang kedua, melaksanakan penyusunan paket tunjangan kemahalan dan perumahan dinas bagi guru-guru yang melaksanakan tugas di daerah 3T. Yang ketiga, melaksanakan implementasi sistem percepatan kenaikan pangkat bagi guru-guru yang melaksanakan tugas di daerah pelosok. Nah, apa hasil yang akan kita dapat? Yang pertama, distribusi tenaga pendidik berkualitas yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut adalah yaitu satu, Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Lalu untuk komunitas yang terkait yaitu organisasi profesi guru. Nah, alternatif yang kedua yaitu pemerataan infrastruktur digital atau kita kenal dengan Skybridge. Nah, tahapan-tahapan setiap alternatif yang kita tawarkan pada alternatif Skybridge adalah yang pertama, kita harus melaksanakan titik blank spot di daerah 3T. Yang kedua, melaksanakan penggelaran infrastruktur satelit dan jaringan fiber optik. Yang ketiga, menyediakan perangkat komputer di sekolah-sekolah terpencil. Yang keempat, pemerataan jaringan listrik pada daerah 3T. Nah, jika alternatif itu kita laksanakan dengan baik, hasil yang akan kita dapatkan yaitu terhapusnya digital divide antara perkotaan dan daerah 3T. Nah, hal ini akan memungkinkan akses pendidikan yang setara baik itu daerah 3T atau di daerah perkotaan. Nah, pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya hasil yang tersebut yaitu adalah Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah setempat. Nah, lalu hal ini juga akan melibatkan bisnis dari provider ISP dan komunitas-komunitas dari relawan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah yang ketiga, kami menyusun alternatif revitalisasi pusat pelatihan dan sekolah di wilayah 3T. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk alternatif ini adalah satu, melaksanakan audit kondisi fisik bangunan sekolah dan laboratorium di daerah 3T. Yang kedua, melaksanakan pembangunan komputer dan melaksanakan pembangunan laboratorium komputer dan membuat atau membangun bengkel kerja yang modern. Yang ketiga, melaksanakan pengadaan buku teks yang menunjang pendidikan. Nah, hasil yang akan kita peroleh yaitu fasilitas fisik yang representatif dan mendukung proses belajar mengajar yang aman serta aplikatif. Nah, pihak-pihak yang terkait untuk terlaksananya alternatif ini yaitu Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi, yang saya adalah Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Nah, yang terakhir, alternatif yang kami susun untuk menyelesaikan kesenjangan pendidikan di daerah 3T yaitu melaksanakan pembangunan hub pendidikan sekolah terpadu atau yang kita kenal dengan boarding school. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan untuk melaksanakan alternatif penyelesaian isu tersebut. Yang pertama, kita harus melaksanakan pemetaan titik sentral geografis yang paling aksesibel bagi beberapa desa terpencil. Yang kedua, kita harus melaksanakan pembangunan asrama siswa dan perumahan guru yang layak untuk melaksanakan program boarding school ini. Yang ketiga, melaksanakan penyediaan transportasi jemputan harian, baik itu angkutan darat ataupun angkutan air, untuk melaksanakan atau untuk memangkas hambatan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa. Nah, hasil yang akan kita peroleh alternatif penyelesaian isu yang keempat adalah pembangunan hub pendidikan terpadu atau kita kenal dengan boarding school. Nah, untuk melaksanakan program boarding school, ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan agar masalah bisa diselesaikan dengan baik. Yang pertama, kita harus melaksanakan pemetaan titik sentral geografis yang paling aksesibel bagi beberapa desa terpencil. Artinya, penetapan titik pembangunannya harus mudah diakses bagi warga sekitar. Yang kedua, pembangunan asrama siswa dan perumahan guru yang layak. Nah, yang ketiga, melaksanakan penyediaan transportasi antar jemput harian, baik itu transportasi darat atau transportasi air, untuk memangkas hambatan jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Nah, hasil yang akan kita peroleh adalah pengurangan angka putus sekolah akibat kendala jarak dan biaya transportasi harian yang tinggi bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, ini untuk pelaksanaannya, pihak-pihak yang terkait adalah pemerintah sendiri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PUPR. Nah, ini tentu akan membutuhkan program CSR dari para owner bisnis yang mau menyumbangkan uangnya untuk kemajuan pendidikan di daerah 3T. Lalu, masyarakat yang terkait adalah tokoh adat ataupun desa setempat. Nah, itu mungkin untuk beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah kesenjangan akses pendidikan antara sekolah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar, atau yang kita kenal dengan 3T. Gitu. Terima kasih. Nah, dengan membenahi isu ini menggunakan metode Fishbone, terlihat jelas bahwa masalah kesenjangan pendidikan bukan hanya soal internet, melainkan masalah multidimensional. Perbaikan di sektor mesin atau internet tidak akan maksimal jika men atau buruh tidak disiapkan, dan fasilitas fisik atau material masih terbengkalai. Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memotong tulang-tulang penyebab masalah tersebut agar akses di pendidikan yang adil dapat tercapai. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.